Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, kitab yang kita rujuk adalah kitab Bulughul Maram, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kajian kita pada kesempatan kali ini dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masih di bab tentang shadaqatut tatawwu, subbab yang berkaitan dengan sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masuk di hadis yang keempat pada subbab ini, subbab tentang sedekah. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Ini sempat disampaikan kemarin tapi belum selesai. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan seperti biasa, para ulama mayoritas itu yang menafsirkan hadis ini, maksudnya adalah memberi lebih baik daripada menerima, walaupun memang ada beberapa penjelasan yang lain, tapi yang lumrah maknanya seperti itu. Artinya orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima dalam kasus itu, ya Bapak Ibu rahimakumullah. Boleh jadi dalam hal yang lain yang menerima lebih baik daripada yang memberi, boleh jadi di kasus yang lain. Kemudian wabada biman ta'ul, kata Nabi juga, dan bersedekahlah pertama kali kepada orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Artinya sedekah kita berikan pertama-tama kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Seperti kemarin disampaikan, kalau suami tentunya kepada istrinya, ayah kepada anaknya, termasuk juga anak bisa juga memberikan sedekah kepada orang tuanya, kepada ibunya, yang mungkin orang tuanya atau ibunya single parent, tidak ada yang memberikan nafkah, maka beralih kewajiban memberikan nafkah itu kepada anak laki-lakinya. Jadi memang anak laki-laki itu begitu ya. Kalau perempuan sebelum menikah ditanggung oleh ayahnya. Ketika sudah menikah gitu ya, ditanggung oleh suaminya. Ketika suaminya meninggal, ayahnya juga meninggal. Kalau dia punya anak laki-laki ya, dan sudah
sudah siap untuk bekerja atau mungkin sudah bekerja, maka yang memberikan nafkah perempuan ini adalah anak laki-lakinya, termasuk juga bisa dari saudara laki-lakinya juga bisa. Jadi sebetulnya perempuan tuh begitu gitu ya, ditanggung sebetulnya. Dari mulai ayah, suami, bisa juga saudara laki-lakinya, termasuk juga anak laki-lakinya. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu pertama kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi kewajiban kita. Sebagaimana ayat yang sempat kita bacakan kemarin, surah Al-Baqarah ayat 215, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqatum min khairin falil walidaini wal aqrabin, dan seterusnya, bahwa infak itu disalurkan kepada falil walidaini, kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kerabat-kerabat dekat, sebelum nanti sedekah atau infak itu disalurkan kepada orang lain, fakir miskin dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu rahimakumullah, potongan hadisnya. Kata Nabi, wa khairus shadaqati ma kana ala dhahri ginan. Paling baiknya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan setelah memenuhi kebutuhannya. Artinya sempat kita singgung ini sebetulnya kemarin. Jadi emang walaupun kita punya ghirah yang kuat, punya semangat yang kuat untuk berinfak, untuk bersedekah, tetapi jangan sampai kemudian menterlantarkan orang yang menjadi kewajiban kita. Bahkan kata Nabi, sedekah yang paling baik adalah ketika kita pertama-tama memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita, kemudian misalkan ada sisa atau ada kelebihan, kita alokasikan harta itu untuk orang lain. Tetap Nabi sebelum harta itu disalurkan kepada orang lain, dipenuhi dulu kebutuhan dia dan kebutuhan keluarganya, dengan kebutuhan yang standar tentunya gitu ya. Dengan alasan memenuhi kebutuhan malah gak berinfak sama sekali, itu keliru juga gitu ya. Misalkan dengan alasan memenuhi anak istrinya, kemudian sampai tidak berinfak, padahal yang dikasih ke istrinya mungkin ratusan juta gitu ya. Padahal boleh jadi kehidupan satu bulan tidak sampai ratusan juta. Kira-kira disesuaikan dengan kebutuhan di daerah itu. Standarnya berapa, habisnya berapa juta. Kalau ada kelebihan katakanlah seperti itu, bisa diberikan, disalurkan kepada fakir miskin dan seterusnya. Artinya tetap Bapak Ibu rahimakumullah, dan sekalipun orang punya semangat ghirah yang kuat untuk berdonasi, untuk berinfak, tetap jangan sampai kemudian menterlantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang sempat kami sampaikan kemarin, surah Al-Furqan ayat ke-67, ketika Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, salah satunya mereka ketika berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak jor-joran tetapi juga tidak belit, wa kana baina dzalika qawama, tetapi berinfak yang sedang-sedang saja, tentunya sesuai kondisi dan situasi. Tidak berlebihan sampai menterlantarkan keluarganya, tetapi tidak pelit juga gitu ya. Tidak pelit juga. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kata Nabi, sedekah yang paling baik adalah kita pertama memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian kalau masih ada kelebihan harta disampaikan atau disalurkan kepada
yang berhak. Kita lanjutkan hadisnya, masih hadis yang keempat. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang menahan diri untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Jadi emang Nabi itu ketika menyampaikan luar biasa, Bapak Ibu ya. Di satu sisi Nabi memerintahkan kepada orang kaya untuk berinfak, bersedekah, tetapi di sisi yang lain Nabi juga menyampaikan, wahai orang miskin, kata Rasulullah, tidak minta gitu ya. Yang kaya diminta banyak-banyak bersedekah, yang miskin diminta oleh Nabi untuk tidak ngemis. Ini luar biasa sebetulnya ya. Ada hubungan yang luar biasa di situ. Yang miskin, yang fakir tidak menegadahkan tangan, tidak minta-minta. Yang yang kaya rajin bersedekah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan orang, kata Rasulullah, orang fakir miskin yang mampu menahan dirinya, mampu menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya gitu ya. Tetapi ketika ada orang yang menderma, orang yang bersedekah kepada dirinya, ya diterima, tetapi tentunya tidak sampai menghinakan dirinya, tidak meminta-minta. Bahkan ada di Quran, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kisahkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 273, ada orang-orang, kata Rasulullah di situ, yang mereka sebetulnya miskin, fakir miskin malah, tetapi mereka yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifhum bisimahum, kata Allah di situ. Orang-orang kaya mengira mereka itu orang kaya, orang mampu, padahal sebetulnya dia enggak mampu. Ada enggak kira-kira seperti itu ya? Dia sebetulnya miskin, kiri gitu ya. Kalau itu bahasa Inggrisnya tuh ambruk katanya. Saya kiri gitu. Dia kiri, miskin, melarat, tetapi alhamdulillah dia mampu untuk menahan dirinya, tidak menampakkan kemiskinannya, hidup layaknya orang biasa dan tidak meminta-minta. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang seperti ini, nanti juga akan dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang tentunya meminta-minta, tentunya dalam keadaan darurat tetap diperbolehkan oleh Allah, tetap diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memang dalam keadaan darurat. Misalkan udah tidak mampu untuk bekerja dan seterusnya, kemudian dia meminta-minta. Tapi kalau masih mampu untuk bekerja, masih sehat dan seterusnya, alangkah lebih baiknya tetap bekerja agar tidak menjadi, tanda kutip, tidak menjadi beban orang lain. Walaupun memang di sisi yang lain Allah mengatakan wa ammasaila fala tanhar, kalau ada orang yang minta-minta jangan dihardik gitu ya. Ini kalau kasusnya orang itu benar-benar tidak mampu. Ada orang minta-minta, kita mampu untuk memberi, dan kita tahu orang yang minta-minta ini benar-benar benar-benar tidak mampu dan seterusnya, maka tidak ada salahnya kemudian kita tetap untuk memberi sebagaimana kata Allah tadi, wa ammasaila, adapun kepada orang-orang yang meminta-minta atau kepada orang pengemis, fala tanhar, maka jangan dihardik, jangan dibentak. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi
Potongan hadis yang keempat, masih yang keempat. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan memberikan rasa cukup kepada orang itu. Jadi ini bahasa Islamnya atau bahasa hadisnya disebut qanaah ya Bapak Ibu ya. Barang siapa, kata Nabi, merasa cukup dengan pemberian yang Allah berikan kepada dia, maka Allah akan melampangkan hatinya untuk merasa cukup, memberikan dia perasaan cukup, tidak iri kepada orang yang ada di atasnya. Justru yang keluar dari lisannya adalah rasa syukur, karena dalam berkaitan dengan harta, orang ini melihat orang-orang yang ada di bawah. Alhamdulillah saya bisa makan gitu ya, itu orang nggak bisa makan gitu ya. Tapi biasanya orang-orang beda gitu ya, dalam masalah harta yang dilihat orang yang di atasnya. Wih, tonggo kita beli mobil, kapan kita beli kereta gitu ya, kan seperti itu. Padahal kata Nabi kita SAW, dalam urusan ilmu baru kita lihat yang di atas. Wih, dia hafal Al-Quran, kapan kita hafal Quran juga gitu ya. Wih, dia alim, kapan kita alim juga. Wih, dia sedekahnya banyak, kapan kita sedekah banyak juga. Wih, dia tahajud jam 2, kapan kita tahajud juga. Kan seperti itu. Dalam urusan ibadah dan amal soleh, kita melihat yang lebih di atas kita. Dalam urusan dunia dan pangkat harta dan jabatan, kita melihat orang yang ada di bawah kita. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka Allah yughnihillah. Allah akan memberikan perasaan cukup bagi kita. Maka yang nampak adalah tadi rasa syukur, yang muncul adalah ucapan alhamdulillah. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit penjelasan dari hadis yang keempat. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan hadis yang kelima dalam subbab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qila ya Rasulullah, satu ketika Nabi pernah ditanya, ayus shadaqati afdal, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Ini jadi apa namanya itu, biasa sahabat itu memang pertanyaannya berkaitan dengan amal soleh terus gitu ya, dengan amal soleh. Yang ditanya apa sedekah yang paling utama? Nabi kemudian menjawab, qala juhdul mukil, sedekah yang dikeluarkan oleh orang miskin. Itu makna bebasnya lah, kira seperti itu. Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama itu adalah juhdul mukil, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang orang miskin, seperti yang disampaikan kemarin gitu ya. Ternyata sekalipun kita misalkan dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan terhimpit ekonomi dan kemiskinan, tetap kemudian tidak menghalangi kita untuk bersedekah. Sebagaimana kutipan dari Syekh Al-Utsaimin kemarin yang saya kutipkan lagi pada kesempatan kali ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan, annas-shadaqata min qalilil mal afdalu minas shadaqati min katsiril mal. Sedekah dari sedikit harta, dari sedikitnya harta, lebih utama dari sedekah dari keadaan harta yang banyak. Seperti contoh yang kami sampaikan kemarin gitu ya. Kalau misalkan ada orang yang harta kekayaannya 200 juta misalkan ya, 200 juta asetnya ini, baik aset bergerak atau aset tidak bergerak dan seterusnya lah. Kalau di total 200 juta. Ada orang si B, katakanlah seperti itu,
asetnya, total kekayaannya 200 miliar. Beda jauh ini, 200 juta berbanding 200 miliar. Kemudian orang yang punya harta 200 juta ini kemudian menginfakkan 100 juta. Berarti dia menginfakkan 50% hartanya. Banyak sebetulnya harta yang dia infakkan. Sedangkan orang yang punya harta 200 miliar, dia menginfakkan 1 miliar. Berarti dia menginfakkan 0,5% hartanya. Siapakah yang lebih unggul di sini? Ya tentunya orang yang berinfak 100 juta dari harta 200 juta. Kenapa demikian? Karena dia berani menginfakkan separuh harta yang dia dimiliki. Sedangkan yang tadi dia hanya mampu, tanda kutip ya, dia hanya mampu berinfak 0,5% dari harta yang dia miliki. Ya itu kira-kira seperti itulah contohnya. Sama contoh yang kayak kemarin saya contohkan itu ya, saya berinfak 10.000, Pak Iqbal berinfak 100.000, tentunya lebih banyak saya infaknya. Ya kira seperti itu ya, walaupun cuma 10.000. Nah itu kenapa? Karena asetnya berapa miliar Pak Iqbal asetnya ini? Ya gak tahu lah, kira-kira seperti itulah. Dan ini juga didukung oleh penjelasan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi menyampaikan, sabaqa dirhamun mi'ata alfin. Pernah kata Rasulullah, ada infak 1 dirham mengalahkan infak 100.000 dirham. Kaget sahabat itulah, kok bisa? Kata sahabat, iya kata Rasulullah. Kenapa? Karena ada orang yang punya 2 dirham, kemudian dia infakkan setengah hartanya. Berapa? 1 dirham. Kemudian ada satunya orang punya sekian banyak dirham, kemudian dia menginfakkan 100 dirham. Maka kata Rasulullah, yang lebih unggul adalah orang yang infakkan 1 dirham dari 2 dirham yang dia punya. Berarti dia telah menginfakkan 50% setengah hartanya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi tetap memotivasi kita agar orang-orang yang mungkin dia tercatat sebagai orang miskin tetap tidak minder, tetap punya kemampuan untuk berinfak dan bersedekah. Tetap ya 1.000, 2.000, 3.000 tidak ada masalah, sesuai dengan kemampuan. Boleh jadi infak 1.000, 2.000 itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya Allah juga melihat kondisi kita masing-masing. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan masih hadis yang kelima. Ini kata Nabi, wa bada biman ta'ul. Ini hampir sama dengan yang tadi. Mulailah bersedekah, berinfak kepada orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Ini sudah tadi disampaikan. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6 Bapak Ibu rahimakumullah. Wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, kata Rasulullah. Faqala rajulun, ya Rasulullah, indi dinarun. Ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Rasulullah kemudian mengatakan, tasaddaq bi ala nafsik, sedekahkanlah 1 dinar itu untukmu. Kemudian orang ini bilang lagi, saya punya 1 dinar lagi ya Rasulullah. Tasaddaq bi ala waladik, sedekahkanlah 1 dinar itu kepada anakmu. Qala indi akha, ya Rasulullah, saya punya 1 dinar lagi. Qala tasaddaq bi ala khadimik, sedekahkanlah kepada
pembantumu atau hamba sahayamu atau budakmu. Qala indi akhar ya Rasulullah, gimana kalau saya punya 1 dinar lagi? Qala anta absara bihi, kamu yang lebih tahu kemana kamu akan menginfakkan 1 dinar yang lain itu. Nah itu kata Rasulullah SAW. Jadi singkat cerita gitu ya, ada orang punya katakanlah 4 dinar di sini. Gimana ya Rasulullah? Kemanakan 4 dinar ini yang saya punya? Rasulullah kemudian mengatakan 1 dinarnya untuk kamu pakai, 1-nya untuk keperluan anakmu, 1 yang lain untuk kalau punya pembantu, kalau punya hamba saya untuk pembantumu, atau mungkin untuk istrimu lah kalau punya istrimu. Yang lainnya 1 dinar yang keempat, ya udah terserah kamu yang lebih tahu kemana kamu infakkan 1 dinar yang lain itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi mengajarkan sebelum harta yang dimiliki orang ini diinfakkan kepada orang lain, pertama-tama harta yang dia miliki itu digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan anak istrinya, dan kebutuhan pembantunya atau hamba sahayanya, baru kemudian diinfakkan, disedekahkan kepada orang lain, kepada fakir miskin. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ternyata kita memberikan harta kita kepada anak kita itu juga bernilai sedekah, ternyata Ibu rahmatullah, bernilai pahala sebetulnya. Makanya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, at'amta ala nafsik fahuwa laka shadaqah. Makanan yang kau makan dari hasil keringatmu itu bernilai sedekah. Makanan yang kamu berikan kepada anakmu itu bernilai sedekah. Wa ma atmamta ala zaujika fahuwa laka shadaqah. Makanan yang kamu berikan kepada istrimu sedekah juga. Ini sedekah, anak kita kasih makan sedekah, istri kita mati makan sedekah. Jadi bernilai pahala semua. Jadi wajar kemudian itu pernikahan itu adalah ladang pahala, gitu ya. Kita ngasih makan istri pahala, kemudian ngasih makan anak pahala, ngasih minum pahala. Jadi yang nikah ini ladang pahala, yang belum nikah ini kurang pahalanya, tanda kutip lah seperti itu. Ustaz Amin dan Mas Ridwan ya. Tapi masih panjang gitu ya. Ladang pahala. Maka benar sekali gitu ya. Sedekah kepada memberikan makan anak sedekah. Bahkan lebih dahsyat lagi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqatahu fi sabilillah, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan budak, 1 dinar yang kamu infakkan untuk fakir miskin, dan 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladzi anfaqatahu ala ahlik, lebih besar pahalanya, lebih besar pahala yang diinfakkan kepada keluarga. Nah itu maksudnya. Keluarga tentunya dipenuhi dulu kebutuhannya, jangan sampai kemudian itu terlantar gitu ya. Kira-kira seperti itu. Lebih dahsyat sebetulnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang keberapa itu? Yang ke-6. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-7, hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidin, jika ada seorang perempuan atau seorang istri, ketika ada seorang istri bersedekah
makanan rumahnya, maksudnya di rumahnya ada makanan, ada kelebihan makanan, kemudian dia infakkan atau dia sedekahkan, kana laha ajruha bima anfaqat, maka si istri tadi akan mendapatkan pahala sedekah. Wali zawjiha ajruhu bimaktasab, termasuk suaminya juga mendapat pahala sedekah. Walil khazin mithlu dzalik la yanqusu ba'duhu min ajrihi ba'di syai'an min ajri ba'din syai'an. Termasuk kalau dia punya pembantu, pembantunya juga dapat sedekah, dapat pahala sedekah itu. Muttafaqun alaih. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika misalkan ada seorang istri, misalkan kemudian katakanlah ada pengemis gitu ya, yang benar-benar pengemis ini, benar-benar pengemis, karena ada di daerah tertentu itu ngemisnya udah untuk memperkaya diri, padahal rumahnya bagus, kadang-kala punya mobil barang gitu ya. Itu jadi misalkan ada seorang istri, kemudian ada orang ngetok-ngetok pintu itu ya, atau ngebel di rumahnya, ternyata pengemis, butuh makan, nggak makan 2 hari atau 3 hari, dah kelaparan ini. Kemudian istri ini ternyata di rumahnya ada kelebihan makanan, kemudian dikasih makanan itu kepada si pengemis yang benar-benar kelaparan ya. Kemudian kata Rasulullah, kalau ada kasus seperti itu, maka si istri mendapatkan pahala, suaminya yang bekerja di sawah itu yang nggak ada, yang nggak pas itu nggak ada di rumah, juga mendapatkan pahala. Termasuk kalau dia punya pembantu yang ikut masak di situ, itu juga mendapatkan pahala. Kata Nabi, dan pahalanya tidak berkurang. Ya, suaminya dapat 1 pahala atau minimal 10 pahala, istri 10 dan pembantunya 10, tidak dibagi 3 itu pahala itu. Kira-kira seperti itu. Tapi tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, si istri tadi juga tetap memperhatikan sedekah yang dia berikan. Tiba-tiba ada pengemis ngasih makan, gak ada makanan di rumah, dibelikan geprek, dibelikan spaghetti, pizza dan seterusnya, kayak gitu juga gitu ya. Nabi tetap membatasi ghaira mufsidin, sedekah yang tidak sampai kemudian merusak, tidak sampai kemudian memunculkan kemarahan si suami. Kan ini enggak ada izin sebetulnya gitu ya. Tidak ada izin. Tetapi kalau sekedar memberikan makan kepada pengemis katakanlah, dan dimungkinkan akan mendapatkan izin si suami, itu tidak ada masalah. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Katakanlah ada orang istri ngasih sepiring nasi, dan istrinya yakin kayaknya sama sekali gak akan marah ini, itu sah-sah saja. Ya gak mungkin katakanlah sepiring nasi kemudian Pak Iqbal akan marah, gak mungkin Pak Iqbal ya, gak mungkin. Kikir banget kayaknya sepiring nasi doang. Atau mungkin dikasih 5.000 kemudian Pak Iqbal marah, kayaknya gak mungkin juga gitu ya. Tidak akan kalau misalkan si istri yakin bahwa harta si suami yang dia gunakan untuk disedekahkan itu nantinya si suami tidak akan marah, yakin benar dia, maka tidak ada masalah. Apalagi udah ada izin di awal. Kalau nanti ada ngemis kasih 1 juta ya, istrinya yang nggak ridho nanti. Kok 1 juta gitu ya, kebanyakan ya. Kira-kira seperti itu. Dengan catatan tadi suaminya ridho, yakin benar gitu ya. Kalau yang dipakai harta suaminya, kalau yang dikasih itu harta istrinya sendiri, tidak ada masalah. Sebanyak apapun terserah gitu ya. Karena memang jumhur ulama menyatakan bahwa istri gitu ya, boleh-boleh saja kemudian ketika dia punya harta sendiri terserah
dia mau infakkan kepada siapa saja, walaupun memang seandainya suaminya miskin, yang paling berhak mendapatkan sedekah dari istrinya adalah suaminya, kalau memang suaminya kiri atau miskin, itu ya. Boleh-boleh saja. Sedikit lagi, jadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun memang ada hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, perempuan yang solehah itu kan ada 3 cirinya ya Bapak Ibu ya. Istri solehah setidaknya ada 3 cirinya kata Nabi. Pertama, idza nadhara ilaiha sarathu. Jika dilihat, dipandang menyejukkan. Gimana Pak Iqbal? Menyejukkan ya? Ya enggak tahu lah ya, kita seperti itulah. Tapi insyaallah Bu Iqbal, Bu Sri menyejukkan bagi Pak Iqbal ya. Betul ya? Iya ya. Yang pertama, yang kedua, wa idza amarta wa idza amarahu ata'atu. Jika diperintah dia taat, tentunya perintahnya tidak ulangan syariat gitu ya. Yang ketiga, wa idza ghaba anha habirathu. Jika pas suaminya lagi tidak ada, istrinya itu menjaga harta milik suaminya. Nah, itu kan salah satu cirinya. Lah, tadi kan disampaikan seorang istri yang bersedekah makanan yang ada di rumahnya kepada pengemis, katakanlah, itu tetap seandainya dia bersedekah tetap tidak melanggar hadis yang tadi. Bisa dipahami Mbak Ibu ya? Tetap bisa dikategorikan istri yang sholihah. Kenapa? Karena yang dia sedekahkan tadi adalah tanda kutip barang remeh, dan sangat dimungkinkan suaminya kalau tahu akan ridho. Kira-kira seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan hadis-hadis berkaitan dengan sedekah. Semoga bermanfaat. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.